Halo teman-teman semua, di video ini saya akan menganalisis kinerja perusahaan di sektor perbankan, yaitu Bank BRI. Dan saya akan membuat perbandingannya dengan Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Mandiri. Bisa kita lihat di analisis perbandingan, yaitu BRI memiliki pertumbuhan pendapatan tertinggi di 7,23%, diikuti Bank Mandiri dan BNI itu di revenue growth-nya. Dan untuk laba bersih atau net income growth, Bank Mandiri menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, yaitu sebesar 11,69%. Dan 5 quarter cumulative revenue growth, BRI dan Mandiri pertumbuhannya itu cukup kuat. Dan kalau 5 quarter cumulative net income growth-nya kita lihat perbandingannya, Bank Mandiri itu pertumbuhannya laba bersihnya cukup tinggi di 24,92%. Dan kesimpulan dari perbandingan pertumbuhan, BRI dan Mandiri kinerjanya lebih baik dari hal pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dibanding dengan BNI. Kalau perbandingan likuiditas, ini perusahaannya di bagian current ratio, BRI ada current ratio-nya 116,02%, Bank Mandiri 113,38%, dan BNI 114,92%. Yang artinya dalam jangka pendek semua perusahaan tadi dapat memenuhi kewajibannya. Dan di quick ratio, semua perusahaan juga rasio quicknya di atas 100%, yang artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga tanpa ngandelin penjualan persediaan. Dan kita bisa lihat BRI itu paling tinggi di quick ratio-nya. Kesimpulan di perbandingan likuiditas, perusahaan ini baik dan dapat menghadapi kewajiban keuangan jangka pendek dengan baik. Oke, di nextnya perbandingan solvabilitas. Nah, perusahaan tiga ini di bank debt equity ratio-nya paling tinggi itu di Bank Mandiri 743,30%. Dari yang tinggi ini kita bisa nunjukin bahwa perusahaan yang memiliki utang yang signifikan dibandingkan dengan ekuitasnya. Dan BER di atas 100% nunjukin bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dibanding ekuitas. Kesimpulan dari perbandingan solvabilitas, perusahaan dengan DER yang lebih tinggi harus lebih hati-hati dalam manajemen utang mereka, karena bisa meningkatkan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Di bagian DuPont analisis akan melanjutkan, dan ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan perbandingan ROE atau return on equity. Dari sini kita bisa simpulin Bank Mandiri return on equity atau ROE-nya itu paling besar, yaitu 20,59%, yang menunjukin kalau efisiensi dari Bank Mandiri ini labanya dari ekuitas, dia ngasilinnya efisiensinya baik dalam ngasilin labanya. Sedangkan BNI dan BRI baik juga, cuma sedikit lebih rendah aja dibandingin Mandiri. Kalau di NPM, net profit margin, kita bisa lihat perbandingannya. Di net profit laba bersih paling tinggi itu di Bank BRI, yaitu sekitar lebih dari 45 T ya. Dan sales pendapatannya itu 188,32 T. Dan NPM-nya BRI 23,9%. Di dalam tabel ini kita bisa buat simpulin
Bank Mandiri itu NPM-nya paling tinggi ya, nunjukin ini efisiensinya baik dalam ngasilin laba dari pendapatan. BNI dan BRI baik juga, cuma sedikit lebih rendah aja dibandingin yang Mandiri. Sekarang kita di bagian perbandingan Tato, atau kita bisa bilang analisis total asset turnover, dan kita bisa lihat perbandingannya dari 3 perusahaan ini. Yang atau paling tinggi ada di perusahaan BRI, yaitu sebesar 0,176. Dia nunjukin bahwa perusahaannya ini paling efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, yaitu setiap satu asetnya dia menghasilkan setiap 1 rupiah aset yang dimiliki, mereka menghasilkan 176 rupiah. Dan di posisi kedua ada Bank Mandiri, dan posisi ketiga Bank BNI, paling rendah tatonya yaitu 0,0588, nunjukin kalau BNI ini kurang efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingin BRI dan Mandiri. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian perbandingan financial leverage. Dan cara rumusnya itu kita menggunakan debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas. Dan kita bisa lihat di sini tabel ini, di Bank Mandiri total utangnya itu 163,2,44, sama dengan BRI. Dan kalau ekuitasnya beda. Kalau Bank Mandiri 166,12 dan BRI 75,88. Simpulannya, BNI ini punya debt to equity ratio sebesar 5,45, nunjukin bahwa utangnya itu lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dengan ekuitasnya. Nunjukin tingkat financial leverage-nya cukup tinggi, tapi masih lebih rendah kalau kita bandingin dengan Bank Mandiri dan BRI ya. BRI itu debt equity ratio-nya sebesar 21,5, yang nunjukin utangnya itu lebih dari 20 kali lipat dibanding ekuitasnya. Ini tingkat financial leverage-nya cukup tinggi ya, sangat tinggi. Dan ini perusahaan bisa aja ngadepin risiko yang lebih besar jika kewajiban utangnya itu tidak dipenuhi. Adalah nilai harga wajar saham dari BRI, Mandiri dan BNI, dan udah saya hitung, dan nilainya itu hampir kurang lebih sama dengan ada harga yang sekarang. Dan kesimpulannya itu semua saham ini masih fair value. Nah, ini per video ini saya buat, ini harga sahamnya kurang lebih sama dengan dari total harga wajar sahamnya. Sekian video dari saya, terima kasih.